Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza. Saya sebagai peserta 1 yang membuat poster. Dan saya Lasya, saya peserta 2, di mana saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua hasil karya dari teman saya. Kami dari PM Muhammadiyah SMP Islam Al-Azhar Tulungagung. PM Muhammadiyah, salam relawan untuk masa depan. Oke Kak, langsung aja dimulai 3M-nya. Oke, siap laksanakan. Nah, sudah selesai deh gambarnya. Kak Lasya, yuk Kak jelasin ke teman-teman supaya paham dengan karyaku yang keren ini. Jadi, poster yang keren ini kita sebut sebagai poster sikap hadapi tsunami. Kenapa sih kita pilih tsunami? Karena di daerah kami di Tulungagung banyak sekali pesisir pantai yang pastinya akan berpotensi tsunami. Nah, supaya teman-teman semua bisa paham dan tidak panik saat tsunami datang. Sebelum kita bahas lanjut mengenai tsunami, kita bahas dulu yuk, apa sih itu bencana? Bencana adalah kejadian yang luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh manusia, yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian material. Menurut penyebabnya, bencana dibagi menjadi 3. Pertama, disebabkan oleh alam, misalnya gempa bumi dan tsunami yang akan kita bahas di poster ini. Yang kedua, disebabkan oleh ulah manusia, misalnya kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya erosi. Yang ketiga, disebabkan oleh alam dan juga oleh manusia. Bencana juga memiliki siklus loh teman-teman, namanya siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi 3. Pertama, sebelum terjadi bencana atau prabencana. Prabencana di sini dibagi menjadi 2 langkah. 1. Kesiapsiagaan, yaitu upaya penggunaan kemampuan untuk secara cepat dan tepat dalam respon bencana, seperti penyusun rencana tentang tanggap darurat bencana, mengembangkan sistem peringatan dini sebelum terjadinya bencana, misal sirine, dan meningkatkan kemampuan diri dalam pertolongan pertama. 2. Mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi akibat ancaman dari bencana, seperti pengolahan air bersih, membuat jalur evakuasi, pembuatan tanggul, dan lain sebagainya. Yang kedua, saat terjadi bencana, yang dapat dilakukan adalah pencarian dan penyelamatan, atau bisa disebut search and rescue, pelayanan medis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah terjadi bencana, yang dapat dilakukan, bantulah orang-orang di sekitarmu, dan jangan larut dalam kesedihan. Sebagai remaja, kita harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Nah, itu tadi pemaparan singkat tentang bencana. Sekarang, kita akan membahas salah satu dari bencana, yaitu tsunami. Tsunami berasal dari kata su yang artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang besar di pelabuhan. Gelombang tsunami dapat berkisar antara 4-24 meter dan menjangkau 50-500 meter ke daratan. Dari gelombang tersebut pasti akan berdampak besar, seperti adanya korban jiwa, harta, dan kerusakan lingkungan. Supaya kita dapat meminimalisir dampak tersebut, ada baiknya kita tahu nih, apa sih siklus dari tsunami? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pertama, sebelum terjadi bencana, kenali tanda-tanda dari tsunami, yaitu biasanya akan ada gelombang besar berkekuatan 6,5 skala Richter. Sebelum gelombang air datang, air laut akan surut melewati garis pantai normal, dan biasanya akan ada aroma garam yang sangat menyengat. Kemudian, ketahuilah jalur evakuasi. Kedua, saat terjadi bencana, beralihlah ke jalur evakuasi. Jika kalian tidak mengetahui jalur evakuasi, beralihlah ke tempat tinggi atau ke gedung yang tinggi. Tapi ingat, perhatikan konstruksi bangunan tersebut apakah aman. Jika gelombang tsunami menghanyutkan kita, carilah benda terapung dan usahakan jangan sampai meminum air. Ketiga, setelah terjadi tsunami, jangan larut dalam kesedihan dan tetap tenang. Tetap ikuti himbauan pemerintah dan regu selamat. Untuk informasi dan bantuan, datanglah ke posko PMI dan tetap jadilah komunikasi dengan sesama. Nah, itu tadi pemaparan singkat tentang poster kami teman-teman. Semoga dengan pemaparan ini, teman-teman jadi lebih paham dan sigap ya dengan bencana yang ada. Kak Fasa sudah selesai nih. Wah, keren-keren Kak. Kita semua jadi lebih tahu nih apa aja yang kita lakukan ketika bencana datang. Makasih ya Kak. Sama-sama Kak. Kita sebagai remaja, khususnya PM Muhammadiyah, harus sigap juga dong. Karena PM Muhammadiyah sigap, tanggap, tangguh hadapi bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.